untuk berbagi ilmu terkait topik pada hari ini. Namun sebelumnya mungkin Anissa izin buka dulu acara pada malam hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk teman-teman semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir dan juga menyempatkan waktunya untuk sama-sama belajar di seperti biasa tiap tanggal 1 di tiap bulannya Hello selalu mengadakan diskusi dengan tema diskusi yaitu Utrecht Alumni Series, di mana pada series diskusi ini kita akan selalu belajar tentang topik-topik menarik dengan para alumni dari Utrecht University. Nah, pada malam hari ini kita akan ditemani oleh pembicara kita, yakni Kak Fahri Hasanabi Habib, SHLLM. Kita akan membahas tentang plastic pollution in Asia. Kak Fahri sendiri merupakan dosen Hukum Laut dan Lingkungan Fakultas Hukum Prasetya Mulia dan juga merupakan senior legal specialist di Tokopedia. Sebelumnya Kak Fahri pernah menjadi associate di Harvard Marietta dan Maurer Attorney at Law. Kemudian menjadi advokasi intern di Jesuit Refugee Service dan juga intern di WWF. Untuk background edukasinya sendiri, Kak Fahri mengemban sarjana hukumnya di Universitas Gadjah Mada tahun 2010 sampai dengan 2014 dan dilanjutkan master degree-nya di Utrecht University tahun 2018 sampai dengan 2019. Nah, sudah bergabung bersama kita semua nih, teman-teman. Yakni ada Kak Fahri yang tadi udah Anissa sempat say hello di awal, dan Kak Fahri juga tadi bilang habis pulang kerja gitu. Jadi harapannya nanti di diskusi kali ini kita juga bisa saling menghargai waktunya masing-masing, kita bisa mengambil ilmu dari Kak Fahri, dan pastinya kalau teman-teman punya pertanyaan, pernyataan terkait mungkin hal yang nanti Kak Fahri akan sampaikan terkait topik pada malam hari ini bisa disampaikan di sesi diskusi. Nah, untuk rundown-nya sendiri, Anissa akan bacakan secara singkat, yakni ada pembukaan dari Anissa sendiri selaku MC dan moderator, kemudian nanti akan ada pemaparan materi dari Kak Fahri Hasanabi Habib, dan dilanjut dengan sesi diskusi serta penutup. Namun sebelum penutup, nanti kita ada sesi dokumentasi pastinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi dan pastinya juga untuk menghargai waktu dari Kak Fahri sendiri selaku pembicara, Anissa akan haturkan waktunya kepada Kak Fahri untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Untuk Kak Fahri, waktu dan tempat Anissa silakan. Oke, thank you ya Anissa atas tadi pengantar ya, perkenalan atas diri saya. Ini coba saya share screen sebentar ya. Oke. Kelihatan nggak ya slide show-nya? Sudah kelihatan, Kak. Oke, good. Ya, oke. Kita mulai aja kali ya. Selamat malam, rekan-rekan dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan ada senior-senior saya juga dari Utrecht, ada Mas Lulu, ada Mas Andrea. Semoga sehat-sehat selalu juga untuk para senior-senior saya ini. Dan Mas, terima kasih juga Mas Lulu yang sudah dan tim Hello yang sudah menyempatkan dan membuat acara ini berlangsung selama beberapa bulan ini, dan kebetulan hari ini temanya dan waktunya adalah saya yang mempresentasikan. Begitu. Nah, sebagaimana tadi yang Anissa sudah katakan ya, jadi saya ini sebenarnya banyak fokusnya itu di terakhir tuh kuliah di Utrecht, saya ambil fokusnya hukum laut dan hukum lingkungan internasional. Nah, jadi dalam hal ini tentu banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan laut dan lingkungan yang saya bahas. Nah, salah satunya itu adalah tentang topik besarnya, sebagaimana yang bisa dilihat di belakang, di background saya itu plastic pollution in Asia, dan mungkin teman-teman dan rekan-rekan juga sudah mengetahui bahwa tema besarnya itu plastic pollution in Asia. Nah, tetapi untuk lebih detailnya, agak lebih sedikit mengerucut lah ya. Saya coba untuk kita sama-sama sharing aja ya. Karena ini sebenarnya nggak ada pendapat pribadi atau tidak ada analisis yang seperti
pendapat saya yang sudah diutarakan atau akan keluarkan, tapi kita coba sama-sama melihat situasi dan kondisi saat ini gitu. Jadi makanya judulnya saya coba menjadi seperti regulatory development on our efforts to combat plastic pollution in Asia and SEA itu Southeast Asia, karena kan Indonesia terletaknya di Asia Tenggara kan, makanya coba kita lihat juga di regional kita ini seperti apa. Kenapa judulnya adalah our efforts? Nah, karena ini adalah usaha kita sebenarnya sebagai juga makhluk yang tinggal di bumi ini gitu. Karena sebenarnya kalau kita membahas tentang polusi plastik dan peraturannya secara internasional sampai mungkin nasional, mungkin ini salah satu aturan internasional yang efeknya, impact-nya, dan tata cara untuk menanggulanginya itu benar-benar bisa dilaksanakan oleh setiap individu yang tinggal di bumi ini gitu, dan itu sangat terasa. Siapa sih yang nggak menggunakan plastik gitu kan? Siapa yang nggak pernah paling nggak beli minuman dengan botol plastik gitu, atau bahkan beli es minuman gitu di plastik doang gitu. Itu kan pasti ada pernah pengalaman seperti itu, atau minum sedotan plastik dan lainnya. Itu kan hal yang memang sering kita sendiri pernah mengalami. Dan serunya atau mungkin ya uniknya dari peraturan-peraturan ini adalah ya perubahannya itu bisa munculnya benar-benar dari diri kita, dari rumah kita sendiri gitu. Nah, dan sebenarnya memang peraturan internasional ini pun membutuhkan keterlibatan masing-masing orang untuk bisa berfungsi dan berjalan dengan baik. Nah, saya akan sharing lah beberapa hal dan beberapa peraturan yang sekarang ini sebenarnya apa sih yang terjadi di lingkup peraturan secara internasional, mungkin sampai ke Indonesia juga gitu, mengenai usaha-usaha umat manusia untuk menanggulangi krisis polusi plastik di lautan ini gitu. Nah, jadi ada beberapa hal lah yang ingin saya bahas. Yang pertama, mungkin kita harus melihat dulu ya, sebagai sebuah negara itu kewajibannya apa sih untuk melindungi lingkungan laut gitu. Nah, ini kita akan fokusnya karena plastik di lautan ya, polusi plastik di lautan yang tentu rekan-rekan juga pasti sering dan beberapa tahun terakhir ini sering mendengarkan permasalahan mengenai hal tersebut. Dan juga yang kedua, kita akan melihat bagaimana sebenarnya, lagi-lagi saya menggunakan kata our approach gitu, cara bagaimana kita sebagai umat manusia ini menanggulangi krisis polusi plastik di lautan ini. Dan yang ketiga ya, apa yang sebenarnya dapat kita lakukan untuk benar-benar menanggulangi krisis ini gitu. Nah, next. Nah, jadi kalau kita berbicara hukum laut, pasti peraturan utamanya yang akan dirujuk secara internasional adalah Konvensi Hukum Laut atau yang dikenal dengan UNCLOS, United Nations Conventions on the Law of the Sea. Jadi ini yang semua bisa dikatakan ini sebuah apa ya? Ada yang bilang tuh ini adalah Constitution of the Oceans gitu. Jadi dia konstitusinya lautan tuh UNCLOS. Jadi dia memang sumbernya dari semua kewajiban, hak dan kewajiban masing setiap negara di dunia mengenai lautan. Nah, di UNCLOS itu sudah diatur bahwa masing-masing negara itu harus dan wajib melindungi lingkungan laut dari berbagai macam polusi yang ada. Nah, akhirnya kita harus melihat polusi itu apa sih sebenarnya dan apa jenis-jenis polusi yang ada di dunia ini. Dan kebetulan UNCLOS pun mengatur hal tersebut. Jadi kalau kita lihat di poin-poin ini ya, ada 6 jenis polusi yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut Internasional, yaitu land-based pollution, polusi yang berasal dari daratan, dari seabed activities, dari aktivitas yang terjadi di dasar laut, activities in the area yang terjadi di laut dalam, pollution by dumping dari pembuangan-pembuangan di lautan, vessel source pollution yang polusi yang timbul karena kapal, dan pollution from or through the atmosphere yang ada hubungannya dengan keterlibatan atmosfer atau keterlibatan ya climate lah seperti itu. Nah ini beberapa jenis yang diatur oleh UNCLOS. Nah, di mana sih sebenarnya plastik pollutions itu sumbernya ada di mana dari ke-6 sumber polusi ini? Dan sebagaimana yang kita tahu, plastik itu malah sumber utamanya adalah di daratan. Karena kenapa? Ya karena kebanyakan manusia tinggalnya di daratan.
kecuali banyak manusia tinggal di lautan, dan mungkin akan banyak plastik dari lautan juga. Nah, kebanyakan dari kita tinggal di daratan, dan kebanyakan manusia, entah bagaimana prosesnya, membuang sampah-sampahnya itu ujung-ujungnya akan sampai di lautan gitu. Nah, jadi kebanyakan itu plastic pollution atau polusi plastik itu dianggapnya sebagai land-based pollution karena memang dari daratan yang akhirnya terbuang ke lautan gitu. Nah, bisa dilihat di sini ini mungkin apa ya, beberapa tahun lalu lah ada kayak menggambarkan skema seperti ini bahwa dari semua jenis polusi yang diatur di UNCLOS tadi, yang kita lihat di 6 poin tadi, malah polusi paling banyak itu dari daratan, dari land-based pollution, dari daratan langsung ke lautan. Tapi sayangnya di sisi yang lain, dari kesemua polusi ini, yang paling jarang diatur secara internasional itu malah land-based pollution, yaitu polusi yang berasal dari daratan. Kenapa? Ya tentu akan ada hubungannya dengan kedaulatan masing-masing negara. Karena kalau sudah ada di daratannya masing-masing negara tersebut, kita harus mempertimbangkan bahwa ya masing-masing negara mempunyai kedaulatannya sendiri untuk mengatur apa yang terjadi di dalam negaranya. Dan itu kan memang konsep yang memang sudah disepakati oleh semua orang di dunia ini gitu. Dan itu yang menjadi menimbulkan bahwa land-based pollution itu walaupun dia paling banyak menyumbang polusi di lautan, tapi di sisi lain juga peraturan-peraturan secara internasional yang mengatur land-based pollution itu yang paling sedikit gitu. Paling banyak malah mungkin tentang di kapal ya, di perkapalan. Gitu. Lalu kalau kita berbicara masalah plastik, tadi kita sudah mengetahui lah paling tidak ada kewajiban menjaga lingkungan oleh masing-masing negara, dan juga paling tidak ada kewajiban, ada isu bahwa plastik pollution itu berdasarkan kebanyakan dari daratan. Gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih isu plastik ini tuh semakin ramai gitu, semakin ribut akhir-akhir tahun ini gitu. Dulu sekitar tahun 2012 atau 13 pertama kali waktu saya ada kesempatan ikut kompetisi di Austria di Wina. Jadi pada saat itu saya masih kuliah, saya ada kesempatan untuk ikut kompetisi di sana. Ya sebagaimana apa ya, orang yang berkunjung ke negara lain ya, terutama negara Eropa, tentu saya sangat senang dan akhirnya kan jalan-jalan keliling-keliling kemana-mana. Nah, di suatu kota itu saya akhirnya kita harus menginap di sebuah hostel. Nah, kalau di hostel itu biasanya karena apa ya bahasanya, ini kan kayak hotel budget gitulah. Di hostel itu biasanya nggak disediakan sarapan, tapi ada dapur. Jadi masing-masing yang nginep itu bisa masak. Jadi mereka bisa belanja nanti bisa masak sendiri. Nah, akhirnya pada saat itu saya sama teman-teman, ya udah kita beli aja lah, belanja bikin telur kayak atau apa kan gampang ya. Atau mereka kan di sana juga bikin mie juga bisa gitu loh. Indomie juga pasti ada dulu. Lalu akhirnya kami datang ke supermarket untuk membeli telur dan beberapa bahan-bahan yang kami mau masakkan. Nah, pada saat sampai kasir, itu tahun 2012 sampai atau 2013 saya agak lupa. Pada saat saya sampai kasir, itu kasirnya tidak memberikan kantong plastik. Kayak seperti di Indonesia kan kalau masuk kasir barangnya udah di-scan, langsung pindah ke sini kan langsung dimasukin ke plastik kan. Nah, di tahun itu tuh sudah tidak dimasukkan ke kantong plastik, dan saya walaupun nggak bisa bahasa Jerman ya, karena di Austria kan bahasa Jerman, tapi kan ada gambar-gambarnya tuh plastik disilang gitu, cross. Ya berarti kan emang udah nggak boleh menggunakan plastik. Nah, di zaman itu tuh saya juga masih heran. Bukan heran dalam arti yang buruk ya, tapi heran dalam arti, wah mereka di Eropa nih udah nggak boleh pakai plastik loh untuk belanja gitu. Untuk belanja. Tapi di Indonesia pada tahun 2010, ya 2012-2013 kan masih hal yang normal yang untuk menggunakan itu. Jadi waktu itu saya mikir, wah mereka ini udah menggunakan ini. Walaupun saya nggak tahu ya efeknya dulu apa, lebih taunya plastik itu sulit untuk di-recycle, apa sulit untuk terurai, lebih taunya seperti itu aja. Tapi nggak tahu kalau bahwa plastik itu bisa berakibat buruk lah di lautan juga gitu. Nah itu belum tahu. Tapi saya udah mendapatkan ide bahwa orang-orang di Eropa ternyata negara-negara maju ini ya dianggap negara-negara maju ini kok zaman dulu udah mulai tidak menggunakan plastik lagi di supermarket gitu. Dan akhirnya kan itu terjadi ya di Indonesia, dan itu membutuhkan waktu yang lama kan, dari let's say 2012 saya pertama kali melihat itu, dan di Jakarta palingnya kan 2019-an baru ada kebijakan seperti itu. Nah, ya itu plastik itu kan menyentuh kehidupan kita sampai sedekat itu gitu loh, sampai kita belanja sayur, belanja untuk kita makan pun kita menggunakan plastik.
Nah, jadi kenapa ini menjadi masalah? Karena ya itu, ini tuh bukan hanya masalah, ya udah kita ada banyak sampah plastik, kita hentikan produksi plastik, kita nggak usah pakai plastik lagi gitu. Ya nggak seperti itu melihatnya gitu. Karena ya itu tadi, mau beli sayur aja butuh plastik, mau beli ikan aja deh, itu pasti diplastikin sama abangnya, masa mau pakai apa kalau beli ikan di Indo gitu kan. Ya bisa pakai barang lain, bisa pakai di koranin atau gimana, cuman tetap aja kan lebih nyaman menggunakan itu. Atau misalnya di rumah-rumah kita mau ada tempat sampah, nggak mungkin nggak diplastikin dulu gitu loh. Kita buangnya, baru kita bawa plastiknya. Itu kan nggak bisa dihindari hal-hal seperti itu. Dan kita nggak bisa bilang, ini dunia internasional sudah sangat berbahaya, ekosistem lautan tercemar, nanti banyak ikan juga makanin plastik, kasihan dan lain-lain, kita stop produksi plastik. Sulit untuk bilang seperti itu. Kenapa ya? Lagi-lagi sudah menyentuh kehidupan masing-masing manusia itu sedekat itu. Nah, makanya jadi banyak sekali masalah yang mengitari plastik ini dan tidak bisa melihatnya hanya sesimpel berhenti hitam dan putih gitu. Ternyata seperti itu setelah diteliti lagi. Jadi banyak sekali ada industri plastik yang harus dipertimbangkan, lalu juga ada faktor ekonomi juga yang harus dipertimbangkan karena plastik itu kan murah gitu kan, dan itu mendukung apalagi di negara-negara di Asia ya, di ASEAN seperti kita, di Vietnam, di Kamboja, di Myanmar, di Indonesia pun ya dari dulu kalau yang jualan-jualan depan sekolah gitu kan pasti ngasih jajanannya pakai plastik gitu loh. Kalau itu di-cut nggak ada plastik lagi, mau pakai apa mereka jualannya? Malah kita menghentikan apa namanya, orang untuk mencari rezeki juga kan jadi seperti itu. Jadi banyak sekali yang mengitari apa namanya, isu plastik ini, jadi tidak semudah itu. Nah, oleh karena itu dan juga harus diingat bahwa ya ternyata isu plastik ini transboundary atau lintas batas gitu. Jadi ya seperti yang kita pernah lihat ya, mungkin pernah dengar juga beritanya bahwa di Indonesia nih menyumbang sampah plastik terbesar nih beberapa tahun terakhir. Tapi di sisi lain pemerintah kita juga bilang, ya kadang sampahnya nggak dari kita juga kok, orang sampahnya tulisannya tulisan Thailand gitu. Ya itu sayangnya memang bisa terjadi karena kalau sudah di lautan, ya lautan air tetap bergerak, akhirnya bisa berpindah dari satu daerah negara lain ke negara satu ke negara lainnya, dan itu hal yang wajar. Makanya itu transboundary, dan oleh karena itu negara-negara semakin sadar bahwa wah ini tuh nggak bisa kalau kita bilang ada banyak sampah plastik nih di pantainya Indonesia gitu. Tapi bisa jadi sampahnya juga nggak semuanya dari Indonesia, bisa jadi sampahnya paling banyak malah dari negara tetangga kita gitu. Nah, jadi kan transboundary berarti ada butuh kerjasama antar negara untuk menanggulangi hal tersebut. Nah, jadi permasalahannya ternyata setelah dilihat-lihat itu cukup kompleks, tidak hanya ngekat ini boleh atau tidak boleh gitu. Nah, jadi selama perkembangannya akhirnya muncullah ide-ide untuk mengatur secara nasional awalnya tentu. Jadi secara nasional itu gimana kita atur, akhirnya naik lagi secara regional itu gimana di ASEAN diatur, atau secara bilateral diatur juga antara Indonesia sama siapa. Dan sekarang akhirnya tahun lalu, kalau tidak salah, tahun lalu atau awal tahun ini, United Nations Environment Program, yaitu yang membawahi apa ya, bidang mengatasi yang dia mengurusi bidang lingkungan, salah satu badan PBB yang mengurusi bidang lingkungan, mengeluarkan draft resolusi untuk kita menanggulangi plastik secara global. Karena menurut mereka dan menurut banyak orang bahwa ya marine plastic pollutions ini polusi plastik yang di lautan ini itu tuh global problems yang requires global solutions gitu. Jadi ini ada sebuah permasalahan yang mendunia, jadi solusinya juga harus mendunia, tidak hanya bisa dilakukan oleh negara A saja atau negara B saja. Jadi nggak bisa dilakukan satu-satu. Menurut mereka seperti itu. Nah, kalau kita lihat data, rekan-rekan pasti bisa melihat sendirilah data dimanapun tuh pasti udah terlihat kalau penggunaan plastik naik dan lain-lain. Tapi ya tidak bisa disalahkan juga gitu, karena tingkat ekonomi semakin naik ya pasti juga penggunaan plastik semakin banyak, orang semakin banyak pasti makin banyak penggunaan plastik gitu. Dan itu hal yang pasti ada aja. Nah, cuman ya sayangnya seperti itu, penggunaan itu tanpa ada kesadaran dan tanpa ada tata cara yang baik untuk memanfaatkan apa namanya plastik dari hulu ke hilir, akhirnya yang terjadi adalah polusi. Nah, ini yang terjadi sekarang. Bisa dilihat bahwa ada kira-kira 14 juta tons of plastik, ada 14 juta ton plastik itu tersebar di seluruh lautan di dunia setiap tahunnya, udah mencederai habitat eh, satwa laut, juga mencederai ekosistem lautan gitu kan.
Dan juga Indonesia itu terkenal sekali, beberapa kali banyak masuk report bahwa Indonesia tuh membuang sampah plastik ke lautannya cukup banyak. Dan ya itu sangat hal yang cukup disayangkan. Tapi ya mau tidak mau ya itu sudah terjadi, ya kita harus mencoba mencari bagaimana jalan tengah untuk mengatur penanggulangan plastik ini. Salah satunya seperti yang mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta sudah tahu ya, bahwa untuk ke supermarket sekarang pun juga udah nggak menyediakan plastik kan. Kalau mau plastik pun harus bayar kalau nggak salah. Gitu. Nah, akhirnya ini adalah terobosan yang dikeluarkan oleh tadi yang saya bilang UNEP, United Nations Environment Program. Di bulan Maret 2022 ternyata mereka membuat draft resolusi yang berjudul, banyak yang mengatakan di media ini judul yang sangat judul yang sangat berani gitu. Dia bilangnya End Plastic Pollution Toward International Legally Binding Instrument. Jadi untuk kita akan mengakhiri polusi plastik di lautan dengan caranya membuat sebuah konvensi internasional yang mengikat secara hukum gitu. Jadi kita akan membuat sebuah konvensi internasional, international conventions, perjanjian internasional yang mengikat secara hukum kepada negara-negara di dunia ini. Gitu. Nah, patut dilihat bahwa ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang menarik yang mereka tuliskan di draft resolusinya. Contohnya yang pertama itu, mereka menyadari bahwa tingkat polusi plastik itu tuh serious environmental problem at a global scale. Gitu. Jadi dia udah menyadari bahwa kalau polusi plastik itu sangat berbahaya terhadap lingkungan, dan itu secara global. Gitu. Jadi ini sudah, pada itu yang menyatakan bahwa ini tuh sudah permasalahan kita semua. Jadi negara-negara tolong bantu kita untuk kita harus mulai untuk mencari cara bagaimana ini sudah bukan mencari solusi atas hal tersebut gitu. Lalu yang kedua juga mereka menuliskan bahwa sampah plastik itu can be transboundary nature, tadi bisa menjadi lintas batas, dan mereka sudah menuliskan itu di draft resolusinya, dan itu sudah jelas bahwa seperti yang tadi saya pernah ceritakan, itu sudah pasti akan lintas batas gitu kan. Kayak tadi ada banyak sampah di Indonesia tapi ternyata huruf-hurufnya huruf-huruf Thailand gitu ya, bisa jadi seperti itu. Karena ya mau nggak mau kalau udah kebuang ke lautan kan ya bisa bawa kemana aja. Tapi yang menarik adalah waktu dia bilang a full life cycle approach. Nah, jadi akhirnya PBB ini mempertimbangkan bahwa plastik ini ada cycle-nya, ada siklus kehidupannya, ada full life cycle approach gitu dari hulu ke hilirnya. Ini itu harus dilihat gitu. Jangan hanya kita bilang seperti yang tadi, ini hitam dan putih, menghentikan di sini tidak ada plastik sama sekali, tapi nggak bisa kayak gitu gitu. Karena plastik juga mendukung ekonomi sebenarnya, karena ekonomi kecil itu jalan juga karena ada beberapa mereka menggunakan plastik untuk bisa berjualan dan lain-lainnya. Itu salah satu contoh kecil yang mungkin bisa kita lihat di depan mata kita sendiri gitu. Lalu ada juga dia mengatakan bahwa to strengthen the science policy interface at all levels. Nah, ini akhirnya menjadi menarik bahwa untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan lingkungan, mau tidak mau, suka tidak suka, pertimbangan saintifik itu harus selalu ada. Jadi ya kita sering lah kalau misalnya sering nonton film-film Hollywood gitu ya yang katastrofik ya tentang kiamat atau tentang kejadian-kejadian bencana luar biasa itu kan biasanya gara-gara aktor-aktornya tuh tidak mendengarkan apa kata-kata saintis kan, biasanya kan seperti itu. Nah, karena UN ini, PBB ini mungkin tidak ingin mengikuti apa yang terjadi di film-film, karena mereka bilang bahwa ini loh kita harus mempertimbangkan scientific situation dan scientific considerations juga gitu, dan kebijakan-kebijakan yang diambil juga harus mempertimbangkan itu juga. Dan semua hal ini bisa dilakukan di local, regional, and global level. Nah, jadi ada threshold-nya, ada part-nya, ada layer-nya dari lokal, regional, dan global itu harus bekerja sama. Nggak bisa hanya dari satu bagian saja. Akhirnya, dari draft resolusi tersebut, apa yang akan dikeluarkan? Mereka berencana akan menyelesaikan perjanjian internasional untuk menanggulangi polusi plastik pada tahun 2024, pada akhir tahun 2024. Ini sekarang tahun 2022. Mereka bilang second half 2022, berarti kira-kira semester kedua tahun 2022 ini mereka akan mulai untuk membahas, dan tahun 2024 rencananya itu harusnya sudah selesai. Dan ini adalah
proyek yang cukup ambisius sebenarnya untuk membuat sebuah perjanjian internasional. Jadi tahun 2024 mereka rencananya harapannya itu sudah ada konvensi internasionalnya ini. Gitu. Jadi ya itu mereka ingin untuk membuat perjanjian internasional yang mengikat mengenai polusi plastik yang juga mempertimbangkan full life cycle of plastic. Nah, tadi saya bilang full life cycle of plastic. Jadi dari produksi sampai penggunaan sampai recyclingnya itu juga harus mempertimbangkan ada apa ya nilai ekonomi di masing-masing life cycle-nya gitu. Itu bisa dilihat di berbagai macam dokumen bahwa plastik itu memang ada life cycle-nya dan dari dia penggunaan pertama pas digunakan pada saat dibuang nanti di recycle itu tuh di setiap bagiannya itu ada nilai ekonominya. Contohnya saja kalau misalnya setelah digunakan lalu di recycle kan itu udah jelas ada nilai ekonominya lagi kan. Jadi nggak sekali pakai dia langsung dibuang seperti itu. Atau bisa jadi bahkan saya pernah lihat ada apa ya recycling botol aqua atau tutup botolnya aqua kalau nggak salah akhirnya tuh dipecah lagi jadi kecil lalu akhirnya dia dijadikan semacam tempat ini loh tempat kartu nama gitu. Nah itu bisa seperti itu kan akhirnya plastiknya nggak terbuang ke lautan kan malah akhirnya plastiknya digunakan untuk barang yang cukup baik untuk dan tahan lama gitu. Nah itu kan salah satu pemanfaatan life cycle plastik yang ada nilai ekonominya gitu. Nah, itu secara internasional saat ini dan tentunya efeknya juga akan berpengaruh ke Indonesia dan juga ASEAN dan juga Asia tentunya. Asia secara regional juga akan berpengaruh ke sana. Negara-negara di Asia juga pasti mau tidak mau harus secara voluntar memang secara sukarela bisa mengikuti si konvensi internasional atau perjanjian internasional tentang polusi plastik yang nanti akan dibuat. Nah, sekarang kita coba lihat ke daerah kita, yaitu daerah Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, ASEAN itu akhirnya setelah banyak berita-berita bahwa banyaknya negara-negara ASEAN, Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand, itu tuh biggest polluters of the oceans. Jadi dia apa namanya, salah negara-negara yang membuang banyak sampah lah di lautan. Sebenarnya di data ini Cina juga masuk. Jadi itu ada Cina, Indonesia, Filipina, Vietnam, Thailand. Tapi karena kita membahas tentang Asia Tenggara aja ya, kita ya negara-negara ini aja sebenarnya. Jadi dan sekarang anggota ASEAN ada berapa sih? Kira-kira ada berapa ya? 10 atau 11? Itu 4 di antaranya udah menjadi biggest polluters dan 4 negara ini 4 yang mempunyai land territory cukup besar kan ya, berarti orangnya memang cukup banyak gitu. Dan akhirnya di tahun 2018 di ASEAN Summit yang ke-34, ASEAN mengeluarkan dua dokumen penting yang menjadi dasar untuk kebijakan selanjutnya bagaimana ASEAN sebagai wilayah, sebagai region menghadapi polusi plastik. Yaitu yang pertama Bangkok Declaration, yang kedua ASEAN Framework Action on Marine Debris. Dokumen yang pertama yang deklarasi Bangkok itu ya hanya deklarasi aja yang bilang kalau ya ASEAN mengakui ada pentingnya untuk menjaga lingkungan laut, kewajiban-kewajiban secara hukum internasional, dan kita juga mengakui bahwa banyak sekali sampah lautan yang dikeluarkan oleh negara-negara kami, seperti itulah. Dan yang kedua tuh framework of actions. Jadi ini poin-poin yang sebenarnya apa sih yang akan ASEAN lakukan untuk beberapa tahun ke depan. Tapi kedua dokumen ini dokumen yang sangat umum ya, bukan dokumen yang sudah spesifik gitu secara seperti undang-undang, seperti peraturan yang jelas. Enggak, ini hanya dokumen yang pernyataan-pernyataan umum aja. Tapi ini dua dokumen yang cukup penting ya mungkin untuk menghadapi polusi plastik gitu. Nah, memang jadi ribetnya di ASEAN itu sebenarnya karena memang organisasi ini tuh awalnya memang tidak dibentuk tidak langsung fokus ke lingkungan kan. Jadi mereka hanya yaitu kalau kita lihat ASEAN kenapa dibentuk kan to accelerate economic growth, social progress, cultural development, promote regional peace and stability gitu. Jadi bagaimana negara-negara atau region ini menjadi damai dan lain-lain, lebih masalah ekonomi dan lain-lain. Nah, itu kenapa mungkin juga agak telat kalau ASEAN itu sadar bahwa ada permasalahan lingkungan yang besar. Nah, itu walaupun begitu itu bukan alasan utama ya, karena memang dari tahun 2007 dan seterusnya ASEAN juga sudah mulai aware, sudah mulai serius untuk menghadapi isu-isu lingkungan yang terjadi di daerah ASEAN gitu. Tapi memang sayangnya untuk masalah sampah plastik cukup mengagetkan karena harus ada efek yang katastrofik terlebih dahulu sampai 4 negara ASEAN datanya tuh ditulis
secara internasional bahwa wah ini negara-negara ini malah 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 mengotori lautan ini paling banyak, itu baru bertindak untuk mengatasi hal tersebut. Tapi sebenarnya walaupun begitu ya, banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif ASEAN yang apa ya, yang mencoba menjaga lingkungan walaupun memang tidak spesifik langsung ke marine plastic pollution itu tadi. Nah, kita lihat tadi di deklarasi Bangkoknya, dia juga hanya bilang bahwa cara untuk menyelesaikan sampah plastik di lautan itu adalah integrated land to sea approach. Jadi harus dilihat nih hubungannya antara yang ada di daratan dan di lautan. Dan juga mengurangi sampah di lautan dan memperkuat hukum nasional dan peraturan-peraturannya. Nah, itu yang diminta oleh ASEAN. Dan juga jangan lupa yang di deklarasi Bangkok itu mengatakan bahwa harus ada kerjasama dan koordinasi yang kuat gitu dari pihak-pihak yang terkait gitu. Jadi jangan hanya single party aja, jangan sampai satu pihak aja yang mencoba untuk menanggulangi isu ini, karena nggak bisa. Ya itu lagi, isunya bukan dari negara bilang ada undang-undang A gitu, tapi kalau di bawah-bawahnya tidak ada peraturan lanjutannya sampai ke mungkin di kita sampai ke tingkat RT gitu ya, ya sulit karena ya itu tadi, karena itu benar-benar setiap orang benar-benar bisa menjadi sumber polusi kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di ASEAN Framework of Actions-nya, tadi kan dokumen kedua ini, dokumen pertamanya Bangkok, deklarasi Bangkok, dokumen keduanya ini. Itu jadi ada 4 area prioritas lah yang mereka akan yang akan mereka coba fokuskan gitu. Yang pertama tuh policy support and planning, yang kedua research innovation capacity building, itu public awareness, education outreach, and private sector engagement. Nah, jadi mungkin beberapa hal yang policy support yang planning ya udah cukup jelas lah, mau nggak mau ini harus ada kebijakan yang dibuat kan. Jadi nggak bisa kita hanya bilang saja tapi tanpa ada kebijakan-kebijakan yang bisa diimplementasikan. Nah, yang kedua innovation and capacity building. Nah, ini cukup menarik karena kalau kita lihat di beberapa konvensi atau perjanjian internasional yang mengenai lingkungan, itu sudah ada kerjasama capacity building. Jadi ya contoh aja misal yang untuk menanggulangi climate change ya, perubahan iklim di Paris, konferensi Paris itu juga, atau bukan yang sebelumnya di Kyoto juga kan seperti itu. Jadi negara yang secara ekonomi mungkin di bawah itu bisa minta bantuan untuk tolong dong, ini kita juga mencoba untuk mematuhi kewajiban mengurangi emisi karbon gitu. Nah, tapi tolonglah ini gimana caranya biar kita bisa lebih baik. Nah, itu akan ada bantuan capacity building dari anggota-anggota lainnya di perjanjian internasional tersebut. Sama juga seperti ini. Jadi misalnya ada satu negara yang mereka merasa ini kita mau sih menanggulangi, cuman kita gimana ya gitu. Kita ekonomi juga kurang, terus caranya kita juga bingung mau seperti apa. Nah, akhirnya bisa dibantu dengan capacity building ini. Jadi research innovations dan capacity building-nya nggak boleh di satu negara, tapi harus tersebar ke semua negara juga punya capacity building yang sama. Jadi mereka punya kemampuan yang sama untuk menanggulangi permasalahan yang sama tadi. Gitu. Dan juga yang keempat ini cukup menarik, yaitu private sector engagement. Kenapa? Ya lagi-lagi plastik itu kan industri gitu. Yang membuat plastik itu kan pasti ada pabrik yang membuatnya. Ada lembaga-lembaga privat yang mendapatkan untung dari hasil pembuatan plastik. Nah, gimana kalau misalnya pabrik plastik kita bilang, kamu nggak boleh jualan plastik mulai tahun 2023? Ya marah mereka pasti. Mereka rugi. Mereka produksinya plastik itu kan. Ada beberapa orang yang harus tidak mendapatkan pekerjaan hanya karena kebijakan tersebut. Nah, oleh karena itu, dicobalah si private sector ini didekati bagaimana caranya untuk menanggulangi permasalahan ini juga. Bisa jadi ada pembuatan jenis plastik yang biodegradable mungkin, atau mungkin pengurangannya, atau mungkin diversifikasi produk, atau mungkin juga mereka mendanai riset-riset yang berhubungan bagaimana cara untuk membuat plastik yang lebih ramah lingkungan. Kan seperti itu juga bisa terjadi. Gitu. Nah, jadi banyak hal-hal yang cukup menarik sebenarnya bisa dilihat di ASEAN Framework Action on Marine Debris ini. Nah, yang tadi sempat dijelaskan ya beberapa kali. Nah, sebenarnya setelah si ASEAN Framework Action on Marine Debris ini, saya cukup pesimis apa sebenarnya akan dibuat oleh ASEAN selanjutnya, karena memang ASEAN bisa sejauh apa sih mau menanggulangi ini, dan ternyata
terus kebetulan juga 2019-2020 kan COVID-19 dan itu kan cukup katastrofik. Pasti negara-negara nggak mungkin lah mikirin sampah plastik, orang kita mikirin pandemi aja belum selesai. Tapi ternyata tidak. Ternyata tahun 2021 kemarin mereka mengeluarkan apa yang namanya regional action yang combating marine debris in ASEAN member state. Ya, ini akan berlaku dari 2021 sampai 2025. Nah, jadi mereka lagi-lagi mencoba ini langkah-langkah lebih detail bagaimana masing-masing negara dan bagaimana ASEAN ini bisa menanggulangi sampah plastik gitu. Nah, jadi di sini mereka bilang ada circular economy gitu dalam setiap penggunaan plastik itu tadi. Jadi setiap chain plastik digunakan itu ada value ekonominya sendiri gitu. Dan jadi ada 2 key stages of plastic chain. Jadi kita harus mengurangi bagaimana caranya itu kita harus mengurangi pemasukan penggunaan plastik dan juga bagaimana cara mengumpulkan plastik-plastik itu kalau misalnya sudah digunakan dan juga create value for waste reuse. Jadi bagaimana kita menggunakan sampah-sampah plastik itu untuk dapat digunakan kembali gitu. Nah, akhirnya kan itu mengurangi. Nah, itu gimana caranya? Ya itu tadi harus dari private sector engagement, dari capacity building dan lain-lain. Nah, jadi ASEAN itu sekarang di negara kita itu kita lagi mencoba untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh ASEAN ini dari untuk 2021 sampai 2025 gitu. Nah, itu di ASEAN. Nah, tapi bagaimana di masing-masing negara gitu? What is next? Apa selanjutnya gitu kan? Nah, situasi saat ini kan sebenarnya yaitu tadi ya state centric approach. Jadi kita kalau dilihat ya kita nunggulah ASEAN ngomong apa gitu secara negara. Ya itu udah nunggulah PBB kita ngomong apa gitu. Dan yang kedua juga sambil kita menunggu, tapi ternyata plastik tetap menyampah di lautan, akhirnya itu membuat impact yang cukup berbahaya bagi kehidupan gitu kan. Nah, ada negara-negara yang kita lihat beberapa negara, contoh kita lihat Cina gitu ya. Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan? Nah, jadi lagi-lagi karena saya bilang tadi plastik itu menyentuh kehidupan setiap umat manusia sampai sedekat itu, sulit untuk menunggu apa kata negara dulu gitu. Jadi di Cina tuh apa yang mereka lakukan, karena mereka juga sama kayak kita gitu. Online shopping tuh booming tahun 80, sama kayak kita sekarang juga pasti online shopping lebih booming, banyak sekali sampah-sampah yang dibuat karena online shopping kan, itu udah pasti banyak sekali gitu. Akhirnya mereka mencoba untuk membatasi itu, bagaimana dengan caranya mereka ada subnational framework, jadi apa ya, peraturan-peraturan daerahnya itu diperkuat gitu. Jadi di government itu di Hebei Province, Jiangsu, Shandong, Fujian gitu-gitu. Mereka membuat peraturan-peraturan yang organized dan sistematik untuk menghapus sampah plastik dari sungai gitu kan. Di Cina banyak sungai kayak jadi gitu. Jadi mereka mencoba bagaimana caranya peraturan-peraturan daerah itu diperkuat agar nggak ada sampah plastik di sungai, dan itu salah satu cara yang cukup efektif. Dan di Indonesia itu pun sebenarnya hal yang bisa dilakukan sama juga oleh negara kita gitu. Karena sebenarnya kalau kita nunggu dari apa kata pusat dulu, nanti di daerah di bawah-bawahnya nggak akan jalan-jalan. Contohnya juga di Jakarta kan kita udah mulai duluan. Kita nggak boleh menggunakan plastik di supermarket gitu. Tapi ya tetap sulit di Indonesia karena kenapa ya? Karena foreign litter, yaitu tadi karena tiba-tiba ada arus laut yang membawa sampah-sampah dari negara lain tiba-tiba masuk ke Indonesia dan lain-lain. Lalu juga tourism, banyak sekali turis ya, mau nggak mau banyak orang, banyak nyampah juga gitu kan. Jadi agak sulit di Indonesia itu. Dan sebenarnya tidak ada regulasi spesifik yang mengatakan bahwa ini sampah plastik itu seperti ini loh gitu, dan harusnya seperti apa gitu. Jadi ada beberapa peraturan, contohnya ada peraturan tapi juga tidak secara spesifik bilang, tapi spesifiknya bilang kayak ya jangan mengkotori lingkungan dan juga jangan mengotori lautan, lebih seperti itu aja, tapi nggak spesifik bilang kita harus mengurangi sampah plastik itu. Nah, jadi sebenarnya yang harus dilakukan negara-negara sekarang dan apa yang dilakukan negara-negara Asia ya, sembari menunggu dari apa yang akan dibuat tahun 2024 nanti, ya mau nggak mau ada namanya ya all hands on deck gitu. Jadi semua harus bekerja sama dengan baik gitu. Jadi ini harus melibatkan multi level dan multi actor strategi gitu. To tackle plastic pollution. Yang tadi saya bilang, nggak bisa nunggu lama-lama dari apa yang ada di atas gitu. Tapi kalau bisa ya dari tingkat RT pun juga udah mulai mengurangi plastik gitu. Tapi sampai tingkat ke bawah seperti itu. Jadi coba
kerjasama dari berbagai macam pihak, dari private sector, dari NGO, dari pemerintah dan lain-lainnya, bahkan dari keluarga kita sendiri pun, karena ya mau nggak mau itu cara paling paling efektif sebenarnya untuk menanggulanginya, seperti itu. Iya, mungkin itu saya sih dari saya untuk sekarang. Kalau misalnya dari teman-teman atau dari rekan-rekan ada pertanyaan atau juga ada apa ya, ada pengalaman atau ada yang ingin sharing juga mengenai concern atau pikirannya mengenai hal ini, silahkan kita bisa berdiskusi dan tukar pikiran juga. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Fahri Hasan atas pemaparannya terkait topik pada malam hari ini, yaitu polusi plastik. Jujur kalau menurut Anissa sendiri, ini hal yang baru yang aku pelajari nih teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang udah lebih daripada Anissa yang baru banget mencoba untuk belajar ini. Mungkin ada yang memang udah tertarik dengan pembahasan ini, mau diskusi lebih lanjut lagi, mau membahas terkait hal yang tadi Kak Fahri bahas dan diskusikan, atau punya pandangan sendiri, maupun pertanyaan-pertanyaan lain, boleh nih langsung raise hand, nanti Anissa akan persilakan teman-teman untuk mematikan mikrofonnya, atau kalau misalnya ada gangguan bisa juga ditulis di kolom chat seperti itu. Silakan teman-teman semuanya. Ini dari Halo juga ada Kak Zulfa ya di sini. Halo Kak Zulfa. Ya, mungkin Kak Zulfa mau ada tanggapan. Kebetulan Kak Zulfa sendiri nih, Kak Fahri dan teman-teman di Halo bagian research juga dan pengumpulan data. Mungkin salah satu datanya ada ya Kak tentang undang-undang lingkungan seperti itu, terutama di plastik dan polusi seperti ini. Kiranya dari teman-teman atau dari Kak Zulfa ada tanggapan Kak? Aduh, sorry Kak Anissa, aku baru banget join habis meeting research. Mungkin aku ini ya dengerin dulu dari teman-teman. Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian. Ada yang ingin menanggapi? Mungkin ini Kak Fahri, kalau dari Anissa sendiri, jujur kalau aku pribadi nggak terlalu belajar atau mendalami nih Kak gitu terkait plastic pollution ini gitu. Tapi memang satu hal yang menurut aku cukup caught my attention waktu zaman-zamannya, pada akhirnya kan orang mulai di sosial media ngobrolin juga kayak stop sampah plastik dan lain sebagainya. Tapi yang Anissa bikin menarik perhatian aku tuh malah ada beberapa orang, dan bahkan sebenarnya banyak kalangan-kalangan di teman-teman Anissa juga yang pada akhirnya quote unquote mungkin memanfaatkan hal ini gitu menjadi salah satu ide dia untuk berjualan gitu. Ide berjualan tuh mungkin kita semua juga pernah ya dengar kayak orang-orang yang jual mulai dari apa namanya sedotan-sedotan besi kayak gitu, atau sedotan-sedotan yang dari bambu dan lain sebagainya. Tapi pada ujungnya ketika pengiriman atau juga mereka nganterin itu tetap pakai plastik gitu Kak. Dan tadi kalau kata Kak Fahri sendiri kan sebenarnya kalau mau nge-cut off secara langsung itu juga nggak bisa gitu. Nah, kiranya apa ya, kalau mungkin langkah kecil yang Anissa juga bingung gitu waktu itu kayak apa yang bisa dilakuin, karena bener banget begitu mereka semua sebenarnya bagus juga raising awareness-nya dengan cara kayak udah ayo kita ganti sedotan plastik pakai sedotan yang besi nih sekarang, sedotan bambu, tapi kan pada ujung-ujungnya juga pakai plastik lagi nih gitu dalam berjualan gitu. Itu gimana ya Kak? Gitu. Mungkin if that makes sense gitu maksud aku. Iya. Iya, sebenarnya itu apa ya? Itu kan bagaimana pasar merespon atas sebuah apa ya? Sebuah kejadian aja sih. Gitu. Jadi ya itu juga sebenarnya yang akan diharapkan juga bisa diaturkan di konvensi internasional, di perjanjian internasionalnya itu gitu. Karena kan sebenarnya jadi ironi ya, karena kalau nggak salah tuh dulu plastik tuh digunakan karena dia cepat pembuatannya dan murah dan bisa digunakan oleh banyak orang gitu.
untuk mengurangi polusi yang dibuat oleh pembuatan tas-tas gitu loh. Jadi tas-tas apa sih? Tas kanvas atau tas yang sekarang biasanya dijual kalau kita beli McDonald ada tasnya gitu kan, ada tasnya gitu. Nah, dulu tuh katanya malah pembuatan tas itu tuh membuat polusi juga. Makanya akhirnya digunakan plastik gitu. Nah, sekarang malah plastiknya jadi buat polusi. Karena kita kalau mau beli McDonald delivery, kita dapat tas itu juga gitu. Jadi polusinya tetap ada lagi kan. Nah, itu jadi apa ya? Jadi hal yang memang ongoing discussions lah. Jadi harus tetap dipertimbangkan juga gitu. Gimana? Ya itu lagi. Kalaupun plastik itu tidak ada atau dikurangi, gantinya tuh apa gitu? Dan gimana cara untuk menggantinya? Kan itu jadi masalah utama juga ya. Karena ya dulu dia niatnya untuk mengurangi polusi, sekarang jadi polusi, sekarang juga dia akan menambah polusi lain lagi gitu. Cuman sebenarnya ya kalau misalnya ya saya juga bukan yang aktivisme tidak menggunakan plastik gitu ya, sampai ada teman-teman saya juga memang fokusnya ke sana yang ya kerja di NGO dan dia juga aktivis yang benar-benar sangat peduli juga gitu Anissa. Jadi cuman kalau buat saya sih ya misal kayak dulu beli zaman-zaman sedotan plastik ya, dulu sedotan plastik nggak boleh, terus akhirnya pada jualan sedotan metal gitu kan. Terus ada Bener. yang ketusuk sedotan metalnya dan lain-lain gitu kan, ada aja berita aneh-aneh kayak gitu ya. Sebenarnya sesimpel ya kalau bisa diminum langsung dari gelasnya ya udah gitu loh. Iya kan? Ya kenapa harus terus pakai sedotan metal gitu kan? Ya kan nggak apa-apa juga. Itu kan kamu nggak perlu pakai plastik dan kamu nggak perlu beli sedotan metal yang kita juga nggak tahu produksi metal itu gimana gitu. Apakah ada limbahnya juga atau gimana kan kita nggak tahu gitu. Jadi kan ya banyak sebenarnya kalau misalnya mau peduli kan banyak hal-hal yang bisa dilakukan dengan mudah gitu. Tanpa perlu kita terjebak dalam mengambil keputusan apakah ini etis atau tidak gitu membeli sebuah barang gitu kan. Ya etis seminimal mungkin aja kan digunakannya, itu kan sesimpel itu juga gampang. Cuman ya memang yang cukup cukup sulit itu karena itu tadi di sisi lain kita lagi mencoba untuk mengurangi ini, tapi di sisi lain pasar tuh juga lagi menggunakan plastik lagi bagus-bagusnya gitu ya. Ya paling gampang ya kopi gula aren lah gitu di Jakarta atau di Indonesia. Siapa sih yang nggak beli sekarang berbagai jenis macam kopi atau boba lah gitu, boba tea itu kan semuanya pakai plastik gitu. Plastik, Tapi ya. di sisi lain tuh mendukung ekonomi. Nah itu akhirnya kan ya itu tadi hal-hal yang harus bisa di-tackle sama pemerintah gitu dan sama stakeholder terkait juga gimana caranya di sisi lain ada industri-industri yang ya boba kalau nggak pakai plastik agak lucu juga gitu kan, kalau pakai gelas McDonald kan nggak kelihatan ya bobanya, jadi kan sensasi minumnya mungkin berkurang gitu ya. Nah jadi kan hal-hal kayak gitu juga yang harus dipertimbangkan, makanya itu tadi saya bilang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ini hitam dan putih gitu, karena industrinya itu cukup luas dan ternyata ya sampai ke tingkat seperti itu gitu. Anissa ya menariknya kalau misalnya ini buat rekan-rekan yang masih kuliah atau mahasiswa ingin jadikan riset itu banyak sekali isu yang bisa dibahas gitu, dari sisi ekonomi, dari sisi hukum bisnis, dari sisi perlindungan konsumen, dari sisi pengusaha, dari sisi internasionalnya itu banyak yang bisa dilihat gitu. Jadi ya sebagai legal scholar saya ini interesting time juga gitu sebenarnya. Oke, thank you banget Kak Fari. Bener sih, dulu pun Anissa sempat banyak dilema gitu, kayak waktu awal-awal banyak kampanye mulai mengurangi plastik, ada juga teman-teman yang memang dia into lingkungan banget kan. Jadi ketika dia lihat orang lain pakai sedotan plastik tuh langsung kayak, ih jangan dong, nanti ini jadi sumber sampah dan lain sebagainya. Tapi setuju banget karena nggak mungkin ya Kak, kalau misalkan kayak kita benar-benar nge-cut off plastik, karena dari kecil pun gitu mungkin kita udah biasa menggunakan hal itu tanpa kita sadari, dan kalau kata Kak Fahri kan tadi melekat dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, the list that kita bisa lakuin itu mulai dari langkah-langkah kecil untuk menguranginya. Nah, Kak Fahri, Anissa mau baca ini lanjutan dari pertanyaan, ada yang menyumbang pertanyaan di kolom chat, yaitu dari Kak Marlinda JS Andrians. Halo Mas Fahri, salam kenal. Saya ingin mengetahui bagaimana pendapat Mas mengenai pengaturan pembatasan penggunaan plastik di Indonesia. Menurut Mas Fahri, apakah semua peraturan yang berlaku itu sudah cukup? Bila belum, apakah upaya yang sebaiknya dapat dilakukan pada level pengaturan
di Indonesia seperti itu. Mungkin langsung dijawab aja Kak, nanti baru lanjut ke pertanyaan selanjutnya gitu. Karena ada Iya. yang udah private message ke aku nih katanya mau nanya gitu. Oh gitu, oke. Iya, jadi iya, kenal juga Bu Marinda. Beliau juga senior saya nih. Jadi ya mungkin kalau dilihat sebenarnya sih eh, sebenarnya problem yang terjadi di Indonesia, di Filipina, di Jepang, di India gitu, di Cina juga sih. Jadi memang pengaturannya sebenarnya mungkin bukan peraturan yang cukup atau tidak ya, karena masing-masing negara juga masih mencari keseimbangan yang pas, keseimbangan gitu yang baik untuk mengatakan bahwa oke nih plastik ini seharusnya seperti ini kita treatnya gitu. Karena ini permasalahan yang benar-benar mungkin ya mengagetkan juga bagi banyak-banyak negara gitu, termasuk Indonesia. Ya untuk sampai saat ini kan seperti yang tadi mungkin juga kalau apa ya dilihat itu di Eropa dulu saya tahun 2012 pernah ke sana udah nggak pakai sampah nggak pakai plastik kalau belanja di supermarket. Sekarang sudah tidak memakai itu gitu ya. Nah, itu sebenarnya udah perkembangan yang cukup baik kan. Tapi ya lagi-lagi kalau kita lihat di beberapa dokumennya tadi ya, kayak yang di ASEAN, yang di PBB, mereka kan selalu mempertimbangkan ada namanya life cycle of plastics gitu. Jadi si plastik ini jangan dilihat udah dipakai terus langsung dibuang, tapi kita lihat dari masing-masing chain dia digunakan itu apakah ada value ekonominya, apakah ada nilai ekonominya. Nah, mungkin untuk saat ini tuh itu yang harus di apa ya, difasilitasi juga sama pemerintah gitu gimana digalakkan lebih untuk usaha-usaha recycling plastik itu dan kayaknya juga jarang sih di Indonesia untuk usaha recycle. Kalau dulu ya kebetulan pernah ya kebetulan karena ini Utrecht ini saya sih alumni Utrecht ya karena saya pernah di Utrecht ya kebetulan ya dulu kalau di Belanda kayaknya udah jelas gitu loh kalau kaca botol kaca itu buangnya di mana nanti akan di-recycle, botol karton buangnya di mana akan di-recycle. Nah, itu kan mungkin ya hal yang belum ada sih di Indonesia dan pasti butuh dukungan juga untuk investasi dan lain-lain. Nah, sepertinya mungkin akan lebih baik juga kalau dari pemerintah kita bisa mendukung lebih ke sana. Mendukung bagaimana membangun ekosistem juga bisnis untuk recycling itu gitu. Karena ya kalau nggak ada ekosistem bisnisnya juga orang nggak akan memulai kan seperti itu. Gitu. Oke, makasih Kak Fahri atas tanggapannya dari pertanyaan yang diajukan. Kemudian ini dari Kak Zulfa nih bilang, Kak Anissa saya punya pertanyaan. Nah, mungkin Kak Zulfa mau langsung bertanya off mic atau gimana? Oke. Udah aku langsung nanya ya, Kosnya. Tapi mohon maaf banget nih, Kak Fahri belum bisa on cam ya. Saya mau nanya Kak terkait dengan limbah COVID ya, karena selama dari tahun 2019 itu kan hampir seluruh negara di dunia itu kan terkena pandemi COVID-19 dan limbahnya itu juga menyumbang kan dan akhirnya ada limbah baru yang kita sebut dengan limbah COVID dan di situ jelas berbeda limbahnya kayak misalkan ada kandungan B3-nya dan lain sebagainya itu kan masyarakat kita juga kurang aware gitu gimana mengelolanya. Terus misalkan masker juga kita sering nemuin tuh gambar-gambar di sosmed ada satwa-satwa di perairan laut yang terkena masker gitu, yang kesangkut sama masker gitu. Nah, itu menurut Kak Fahri gimana sih kayak apa sih tanggung jawab siapa gitu? Misalkan kalau pemerintah, apakah itu dari Kementerian Kesehatan kah atau Kementerian Lingkungan kah? Dan bagaimana cara masyarakat tuh bisa aware gitu, cara mengelola limbah COVID khususnya. Iya, Gitu sih Kak dari aku. iya itu juga ya thank you Zulfa. Jadi itu juga emang isu yang muncul juga ya pas kita pandemi kemarin itu yang awal-awal COVID karena banyak yang nulis juga ternyata berita kayak wah ini salah satu apa ya impact gitu salah satu akibat dari adanya COVID ini masker itu juga sebenarnya mengandung plastik kan entah itu mikroplastik atau apa saya juga kurang tahu cuman ada apa namanya ya sebenarnya kayak ini sih kayak apa minuman biasa sebut merek lah ya, minuman teh botol yang bentuknya kotak tau nggak teh botol yang kotak itu atau misalnya teh kotak itu kan karton sebenarnya cuman itu tetap ada plastiknya nah kan si masker itu kan kayak gitu ya mungkin nggak semuanya itu
plastik, I don't know, cuman ya itu ada plastiknya beberapa persen di situ gitu. Dan itu banyak yang menulis juga memang bahwa wah ini jangan-jangan malah bikin apa polusinya makin parah nih. Usaha kita untuk menanggulangi sampah plastik malah jadi terhenti gara-gara ada pandemi ini. Ya cuman kan di sisi lain ya mau gimana kan ada pandemi gitu. Nah, mungkin yang Zulfa tanyakan bisa sekalian menjawab yang pertanyaan di chat juga kali ya Anissa dari siapa nih? Dari Amanda gitu. Jadi Nyaman. tentang recycle kan. Jadi ya sebenarnya kalau di beberapa negara tuh ada tempat membuang masker, Zulfa. Jadi saya pernah lihat di beberapa berita gitu di beberapa negara yang pernah saya lihat tuh di Perancis gitu memang udah ada tempat khusus gitu loh kayak ini kalau mau buang masker di sini gitu. Dan itu akan di-recycle. Nah, lagi-lagi ini masalah bagaimana kita melihat tadi life cycle of plastics itu tadi karena di masing-masing steps itu ada nilai ekonominya tadi yang saya bilang kan. Nah, sepertinya itu betul kayak yang ditanyakan oleh Amanda bahwa sepertinya banyak di Indonesia ini belum ada peraturan yang cukup jelas gimana setelah digunakan itu plastik akan dikemanain gitu. Ya mungkin kalau yang tinggal di komplek rumah kan masih banyak tuh yang suka bakar-bakar sampah gitu kan. Bakar sampah minggu-minggu pagi gitu kan. Nanti tetangganya rame sama Pak RT report gitu kan. Wah ini bakar sampah jadi polusi udara gitu. Ya polusi lagi, repot lagi. Ya cuma kan itu dinamika hidup bertetangga ya. Tapi ya jokes aside ya apa namanya mau nggak mau menurut saya sih yang hilang itu di negara kita ya paling nggak itu masalah si recycle-nya itu sih. Kalaupun ada kayaknya nggak banyak. Jadi perlu banyak edukasi, perlu banyak support, perlu banyak juga kerjasama untuk bagaimana nih si plastik ini bisa diselesaikan di tingkat yang setelah selesai digunakan gitu. Karena kalau kita berharap dari pemerintah, udah pasti itu akan sulit. Maksudnya kayak tolong dong pemerintah bikin TPU-nya bisa recycle, TPU-nya bisa merecycle sampah-sampah plastik dan lain-lain. Kayaknya cukup sulit sih. Jadi lebih baik sih ya dibuka aja pasarnya gitu, didukung bagaimana sektor-sektor privat dapat membuka perusahaan-perusahaan yang fokusnya itu merecycle plastik. Memang ada pertanyaan lagi gitu kan, setelah di-recycle nanti revenue stream-nya mereka dapat uangnya dari mana? Nah itu yang memang harus difikirkan gitu kan. Nah jadi ya buat rekan-rekan di sini mungkin yang tertarik membuka bisnis gitu kan, dan mungkin juga dari kakak-kakak alumni Utrecht di sini gitu kan yang ingin berinvestasi bisa berinvestasi di bidang itu gitu kan. Bisa jadi kalau misalnya bisnisnya jelas, revenue stream-nya jelas, dapatnya dari mana, ya kenapa tidak gitu berinvestasi di situ. Di sisi lain mendapatkan uang, untung dari situ, dan di sisi lain juga tentu membantu lingkungan menjadi lebih baik kan gitu. Karena memang itu sepertinya bagian yang masih kosong secara praktik gitu. Dan ya itu. Dan menurut saya pun kalau misalnya dari pemerintah yang turun menunggu mereka yang turun ya nggak akan bisa juga. Pemerintah kita kan juga mau sejauh apa sih bisa membantu dan mau ya paling enggak kita yang harusnya bergerak duluan karena ya negara ini terlalu besar lah untuk apa namanya untuk hanya bergantung dari fokusnya dari top down approach doang gitu sih. Oke, makasih Kak Fahri. Ini dari Kak Marindah tadi raise hand lagi. Mungkin Kakak mau off mic atau gimana, silakan. Mas Fahri, selamat malam. Halo, selamat malam. Ketemu lagi ya. Iya. Mas, aku Ya. masih boleh nanya lagi ya, Iya. dikit aja. Karena kan memang berkaitan dengan lingkungan dan sedikit mungkin memang karena saya lagi coba memperdalam soal climate change. Iya. Jadi ada kaitannya sedikit-sedikit. Nah, saya hanya berpikir begini, Mas. Mungkin nggak ya kalau kita terkait dengan pertanyaan saya tadi ya, kalau kita membuat peraturan untuk mengurangi sampah plastik ini dengan cara memberikan insentif pajak, Mas. Jadi mendorong orang untuk berpikir 2 kali untuk pakai plastik gitu ya. Tapi timbal baliknya dari pemerintah tuh ada kayak semacam pengurangan PPN lah gitu, pajak pertambahan nilai gitu ya. Kalau misalnya kemasan yang dipakai itu bukan plastik gitu ya, itu kan secara nggak langsung mendorong mungkin orang berpikir ya, wah ini jadi lebih murah nih kalau pakai
cardboard atau apa gitu ya, yang memungkinkan, yang masih memungkinkan kayak walaupun tetap masih ada unsur plastiknya kayak teh kotak gitu ya. Karena saya melihat kayak pemerintah Singapura kalau mereka membuat kebijakan ya yang ada kaitannya dengan masalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat ya. Contohnya gini, jadi waktu tahun berapa ya, saya lupa 2019 apa 2020, pemerintah Singapura tuh membuat kebijakan berdasarkan hasil penelitian data di mana sebagian besar penduduk Singapura tuh ternyata diabetes gitu ya, punya Iya, penyakit. iya, iya. Dan dikaji-kaji ternyata mereka banyak sekali mengonsumsi minuman bergula gitu ya. Iya, banyak boba Iya, kayaknya, Bu. Iya. ya di supermarket tuh kalau diteliti sekian persen minuman tuh ada gulanya gitu ya kan, gulanya gila-gilaan gitu. Kita aja yang Iya. enggak Kopi sadar gitu. tarik kan banyak gulanya juga. Heeh. Iya. Jadi untuk mendorong agar masyarakatnya nggak terlalu banyak minum gula, lucu mereka membuat kebijakan yang menetapkan bahwa minuman-minuman yang kadar gulanya sangat rendah, justru pajaknya tuh juga rendah gitu, jadi nggak mahal. Oh, oke. Heeh. Jadi saya pikir menarik juga ya kalau misalnya solusi mengurangi sampah plastik tuh dengan insentif di pajak gitu ya. Memungkinkan nggak menurut Mas Fahri kalau seperti itu gitu loh? Kalau pemerintah membuat kebijakan yang mendorong masyarakat seperti itu gitu loh. Iya, iya, sebenarnya sih kalau dilihat kan apa ya, Bu, kayak untuk tadi ya at the minimum kan banyak ya, Bu, cara-cara untuk orang itu ada apa ya, ada tujuannya lebih menggunakan plastik kayak saya lupa deh di Belanda, tapi kan yang pasti kalau nggak salah di Jerman tuh kan setiap menggunakan kita habis minum botol Coca-Cola gitu pasti ada di recycle, nanti kita dapat uang kan, Oh dapat iya, berapa sen itu kan. Itu kan salah satu cara. Dan ya yang di yang Singapura tadi, tuh iya, ya. iya, dulu saya juga waktu ke sana kan ngumpulin botol-botol plastik tuh, saya masukin, lumayan dapat 2 euro kan. Paling nggak buat beli makan hari itulah. Iya, kan dulu kan kayak gitu ya. Itu kan McDonald juga paket kids. iya, iya bener paket kits. Itu kan sebenarnya tadi ya, apa life cycle plastics-nya itu tadi kan. Jadi bahkan itu belum di-recycle pun orang udah dapat value dari itu gitu loh. Jadi untuk ngasih orang kayak, kamu tolong dong recycle, nanti kamu dapat untung kok. Dengan kamu membawa sampah itu ke tempat recycling aja, kamu akan dapat untung, dapat uang. Itu kan, ya itu, chain yang, apa, step yang bahkan dia belum recycle pun, mau melakukan recycle pun udah dapat insentif kan. Jadi, Hmm. contohnya kalau misalnya di Singapura tadi, seperti itu, menggunakan plastik dipajakin, ya pasti bisa saja sih, Bu. Tapi ya tentu dengan, apa ya, dengan kondisi dan situasi dan kearifan lokal yang kita punya ya gitu. Dengan mempertimbangkan industri juga. Nggak tahu bagaimana caranya dari pemerintah Singapura bisa bilang kalau yang rendah gula itu pajaknya lebih rendah ya. Nanti kan dari mungkin dari akhirnya mau nggak mau mungkin bisa jadi pembuat minuman bergula itu harus mau nggak mau diversifikasi produknya kan. Sebenarnya Ya. juga yang kurang dari kita kan produk-produk di kita kayak apa ya, produk snack kacang atau apapun juga diversifikasi produknya kan kurang juga kan, Bu. Kayak ini produk yang dengan menggunakan plastik biodegradable gitu, itu bisa jadi lebih murah atau pajaknya seperti itu kan. Tapi kan nggak ada gitu, tidak ada diversifikasi produk yang dilakukan oleh eh, produsen-produsen makanan juga gitu. Jadi kan cukup sulit ya. Dan kalaupun misalnya tadi kita mau melakukan seperti tadi, ya menurut saya sih akhirnya ujung-ujungnya gimana cara pemerintah itu bisa ngomong ke pelaku-pelaku industri, ya kan, Bu? Kayak bagaimana Ya. sih, oke deh, ini kita mau kebijakan kayak gini, nanti mereka bilang, ya apa namanya, gimana ceritanya gitu orang kita uangnya dari sini kayak gitu kan. Ya menurut saya sih bisa dari situ atau mau nggak mau di-push, didorong untuk diversifikasi produk juga gitu. Ya kayak teh botol contohnya sekarang udah ada. Kalau masalah gula ya, ada yang nggak ada gulanya atau ada yang ada gulanya gitu kan. Atau bisa jadi ada produk yang biodegradable itu kamu dapat insentif apa kan bisa juga seperti itu sih Bu sebenarnya. Bisa lebih luas lagi opsinya gitu untuk mempertimbangkan industri juga kan yang mereka bisa jadi bilang nggak mau dengan mudah gitu kan.
Iya betul. Ya, Apa dan mesti Kementerian Lingkungan kali ya? gimana? Kementerian Lingkungan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Betul. itu dengan pajak sama-sama Iya, berpikir gimana nih caranya. Karena saya pikir seharusnya sih kebijakan itu kan bisa mere-engineering masyarakat ya, iya, harusnya. Heeh. iya, Ya, betul, betul. Iya, membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik dari masyarakat dengan ya insentif pajak sebenarnya. Kalau iya, makin betul. jelek Kalau efeknya untuk masyarakat, pajaknya tinggi gitu. iya, Kalau makin rendah, pajaknya rendah gitu kan. Kayaknya menarik gitu loh kalau bisa benar-benar. ya. Ya, ya sih. Ya Iya memang sih. sih. Saya setuju sih harus dipikirkan bagaimana mekanisme life cycle dari plastik itu ya. Iya, betul. Dan Kepikir saya. pemerintah juga sulit juga kan, Bu, kayak mau bilang A gitu, nanti kalau produk plastik, menggunakan plastik lebih apa, pajak lebih mahal gitu. Ya belum dia pemerintah harus menghadapi gugatan di perusahaan itu dulu juga kan gitu. Aduh, Iya, ini kita jadi kan pasti kebijakannya kalau bisa sih apa ya, bahasanya apa ya, subtle, se sehalus mungkin lah gitu untuk melakukan step-stepnya kalaupun mau melakukan seperti itu gitu. Iya ya kan? perlu lebih sosialisasi kali ya. Iya. Iya betul. Nah, Ya, ya ya. mungkin diversifikasi produk itu menolong sih sebenarnya. Mereka tetap bisa jualan, tapi juga ada produk-produk yang biodegradable atau tidak menggunakan plastik kan. Iya, kayak yang dari singkong itu kan ya, Iya yang betul. Bali ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Sayang sayang kita justru sedikit menggunakannya. Itu saya lihat banyak dipakai malah di Singapura tuh. Di Iya. Singapura pada pakai itu gitu. Saya jadi bingung lah malah diekspor itu yang dibuat di Bali. Karena uangnya di sana mungkin. Lagi-lagi kan masalah ekosistem itu juga ya. Industri. Iya, iya. Oke, terima kasih Mas. Thank Heeh. you. Mm-mm. Sama-sama. Terima kasih pada Mas Fahri atas jawabannya dari pertanyaan ya Ibu Marlinda. Mohon maaf sebelumnya nih kakak-kakak semuanya karena pastinya kita masih mau ongoing untuk diskusi terus-menerus tapi ternyata jam sudah menunjukkan hampir jam 9. Mungkin sebelum nanti Anissa tutup, adakah lagi yang ingin bertanya atau berpendapat ke Mas Fahri seperti itu? Silakan kalau masih ada, Anissa persilahkan. Ini dari Kak Andrea ada terima kasih Kak Fahri atas sharingnya. Kak Andrea juga bulan lalu ya ngisi di Utrecht Alumni Series. Terima kasih juga sudah hadir Kak Andrea. Mungkin teman-teman lainnya ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada, Anissa simpulkan bahwasanya sesi diskusi dan pertanyaannya sudah cukup. Sebelum ini ditutup, mungkin Anissa mau berterima kasih dulu kepada Kak Fahri atas kesempatannya, atas waktu yang telah diberikan juga. Tadi bahkan baru pulang kerja, langsung ngasih kita semua ilmu dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kekepoan kita semua nih terkait topik yang telah Kakak present tadi. Semoga di Utrecht Alumni Series lainnya kita bisa ketemu lagi ya Kak Fahri, mungkin juga dengan narasumber-narasumber yang Kak Fahri mungkin kenal dari lingkup Utrecht Alumni juga. Terima kasih sekali lagi atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Kakak terus diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan semoga hal-hal yang Kakak plan tahun ini dan juga tahun-tahun di depannya itu dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum ini official Anissa tutup dari Kak Fahri, adakah salam penutup untuk teman-teman semua yang telah hadir mengikuti diskusi Utrecht Alumni Series pada malam hari ini? Ya, terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua gitu. Nanti kalau misalnya ada yang, saya sangat terbuka sih dengan diskusi dan atau misalnya ada yang tadi ya, ada yang mau buat usaha recycle plastik, boleh. Kalau ada yang punya ide bisnis gitu ya, jadi kita bisa cari-cari pendanaan gitu. Ya, anyway, nanti kalau misalnya ada yang tertarik dengan isu-isu yang sama atau tertarik membahas lebih lanjut tentang ngobrol atau yang lainnya, bisa kontak saya juga di LinkedIn saya gitu. Jadi LinkedIn-nya Fahri Hasani Habib aja sih nama saya. Nama lengkapnya nanti bisa saling ngobrol di sana. Gitu. Thank you.
Terima kasih Kak Fahri. Ya, buat teman-teman tuh tadi ya yang mau ada pertanyaan lebih lanjut, mau diskusi, mau tanya-tanya ke Kak Fahri, atau bahkan punya ide bisnis gitu terkait hal ini yang bisa jadi solusi, bisa banget komunikasi dengan Kak Fahri di LinkedIn-nya gitu dengan nama yang sama, Fahri Hasani Habib. Terima kasih buat teman-teman semua atas waktunya, atas kesediaannya untuk mengikuti diskusi ini. Jangan lupa untuk terus ikutin event-event Halo lainnya yang bisa diakses juga informasinya di haloedu.id dan juga halo.id. Serta bisa pantengin juga Instagram Halo karena pastinya kita terus kasih update terkait event-event yang akan kita laksanakan. Dan untuk teman-teman semua, Anissa ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam memandu acara ini Anissa ada salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa di Utrecht Alumni Series bulan berikutnya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga bahagia selalu menyertai kalian semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam Selamat. semuanya. Terima kasih. Terima kasih Makasih, Kak Linda. Fahri, Kak Anissa. Thank Terima you. kasih, Nisa. Iya, Ibu. Thank you, Kak. Semuanya. Dah. Dah.